hari ini aku mau sharing tentang penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Mungkin banyak orang bakal kira ya, aduh ngapain ngomong tentang penyembahan berhala. Emang kita di zaman berapa sih? Ini tuh 2023 gitu. Bentar lagi kita udah mau masuki 2024, ngapain masih ngomong tentang penyembahan berhala. Kan udah jelas gitu kita datang di gedung gereja ya berarti sudah jelas kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Betul? Amin. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Amin. Jadi pasti orang tuh bingung, aduh kenapa gitu. Kenapa zaman sekarang masih sharing topiknya tuh masih tentang penyembahan berhala. Jadi hari ini aku mau sharing tentang menyembah berhala zaman now. Karena mungkin zaman sudah berbeda ya. Kalau kita lihat itu mungkin pada waktu zaman Alkitab udah ribuan tahun yang lalu. Mungkin yang kita lihat adalah penyembahan berhala yang menyerupai patung. Betul nggak? Kalau kita mikir menyembah berhala tuh kita mikir tentang dewa-dewa yang ada. Betul nggak? Tetapi secara kita tidak sadar, dalam kehidupan kita juga bisa dapat menyembah berhala. Walaupun kita akui Yesus adalah juru selamat. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tetapi bisa aja dalam keseharian kita masih menyembah berhala. Dan mungkin zaman sudah berbeda ya. Mungkin Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi aku percaya firman Tuhan selalu benar dan selalu bisa kita gunakan. Dan masih memberkati dulu, kemarin, hari ini dan sampai selamanya. Amin. Amin. Wah agak lemes kayak kurang makan ini. Jam berapa sih ini? Oh jam 3 ini jam-jam nanggung biasanya. Biasanya jam-jam nanggung untuk makan ini. Jadi habis ini silakan makan all you can eat habis ini ya. Supaya makin semangat lagi. Oke? Jadi mungkin sekarang zaman udah berbeda ya. Karena zaman sekarang udah ada banyak hal. Udah ada yang namanya handphone. Udah ada yang namanya gadget. Betul gak? Sekarang segala sesuatu tuh udah gampang banget. Orang kalau mau dengerin firman, biasanya orang harus datang ke gereja, tunggu hari Minggu atau kalau ada ibadah-ibadah pertengahan minggu, komsel, baru mereka tuh bisa mendengarkan firman. Kalau sekarang sangat gampang, betul gak? Kita tinggal ketik di namanya YouTube. Firman Tuhan atau khotbah Pendeta Daud Tony gitu guys. Pendeta Philip Mantova atau khotbah Pastor Michael Gunawan. Itu kan zaman sekarang tuh udah gampang banget. Dan mungkin pada zaman itu ya, kan zaman sekarang kita udah ada Instagram, bener toh? Kita sekarang udah ada Instagram. Yang zaman dulu tuh belum ada. Makanya zaman dulu tuh banyak banget ada penyembahan berhala, ada banyak banget kepercayaan lokal. Jadi zaman dulu itu kita kalau ngelihat sesuatu, wah nih orang bisa sembuh karena minyak kayu putih nih. Dia udah sekarat, udah mau meninggal tapi dikasih minyak kayu putih langsung sembuh. Dan mereka bisa mempercayai bahwa minyak kayu putih itu adalah sesuatu yang untuk disembah. Karena ya memang pada saat itu informasi itu masih susah gitu. Mereka tuh harus melihat dulu baru mereka percaya. Mungkin ya kalau zaman itu ada Instagram kayaknya keren ya. Betul gak? Kayak kalau zaman itu ada Instagram, saya yakin sih yang paling banyak followersnya itu Daud sih. Betul. Nabi Daud yang kayaknya banyak followersnya. Betul gak? Kayak Daud paling terkenal ya. Sebelum ini dia foto dulu kan, dia posting dulu. Dia foto begini, dijepret, cek. Terus dia taruh di Instagram. Hari ini melawan Goliat. Bantu doanya ya, rekan-rekan sekalian. Weh, viral itu. Viral, aku yakin itu pasti viral. Terus habis itu pas melawan Goliat, dia face off dulu. Tahu kan? Face off kayak mau tinju gitu. Daudnya segini, Goliatnya raksasa kan? Segitu dia gini. Wih. Aku yakin itu pasti viral. Aku yakin Daud kalau punya Instagram pasti centang biru. Betul. Kalau di zaman itu ada Instagram.
Terus Daud posting kan, engkau boleh datangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Oh langsung itu pasti, wah aku yakin itu seluruh umat percaya langsung komentar api-api. Terus di komen pakai apa yang gini itu loh, yang emoticon warna biru itu. Wih, doa kami menyertai. Terus aku yakin tante-tante gereja pasti semua komentar. Semangat, fit. Kan David kan. Semangat fit. ... TYM. Wih. Udah ngerti dong, TYM kita tuh harus gaul juga dong. Dengan tante-tante gereja itu TYM, Tuhan Yesus memberkati. Asik. Jadi aku yakin itu ribuan tahun yang lalu tuh ada penyembahan berhala, tetapi zaman sekarang juga ada penyembahan berhala yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi kita baca dulu firman Tuhan dari Mazmur 135. Mazmur 135 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Jadi kita baca, kalau teman-teman bawa Alkitab, biasanya sekarang semuanya udah di handphone ya. Oke, kita baca, aku baca ayat, aku baca semuanya aja lah. Ayat yang ke-8, dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir. Menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Jadi walaupun Mesir ini bangsa yang kuat, bangsa yang terkenal, tetapi Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Tuhan bisa menentang Fir'aun, bisa menentang semua pegawainya. Ini menunjukkan begitu hebat Tuhan itu. Ayat yang ke-10 mengatakan, dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Ayat yang ke-11, Sihon raja orang Amori dan raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan. Dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya. Amin. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya? Oh dikit banget ya. Wah kayaknya butuh baptis ulang nih. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya? Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Buat teman-teman yang mungkin merasa lagi dicurangi, merasa kayak kenapa hidup ini tidak adil, kenapa kok kayaknya aku udah bekerja keras banget, tetapi kenapa yang dapat yang lebih dihormati, yang lebih orang tuh lebih puji-puji, kenapa teman aku yang gak ada apa-apanya dibanding saya. Tetapi biarkan ayat yang ke-14 ini menjadi pegangan untuk kami semua, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Ayat yang ke-15 berkata, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ini berbicara tentang patung-patung yang disembah pada saat itu. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-19, hai kaum Israel pujilah Tuhan, hai kaum Harun pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi pujilah Tuhan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, dia yang diam di Yerusalem, haleluya. Saya catat di sini sebagai pendahuluan, bahwa Tuhan tidak menolak kita untuk menikmati kesenangan dan hobi serta kesukaan kita. Namun jangan sampai kita memberhalakan sesuatu. Jadi memang betul teman-teman, kalau kita mikir tentang penyembahan berhala, kita mikir tuh seperti zaman kuno gitu, pada perjanjian lama. Mungkin pada saat Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Jadi emang kalau sekarang mungkin namanya mati konyol ya. Zaman itu banyak orang yang mati karena dipatok ular teman-teman. Betul, jadi dipatok ular dan dia mati.
Terus kan ya mungkin orang-orang juga jadi marah dong sama Musa. Musa gimana nih kamu sebagai pemimpin, kamu udah suruh kita keluar dari Mesir, tapi kenapa kok kita semua matinya dipatok ular gitu loh. Emang gak ada cerita yang lebih keren, kan malu juga ceritanya. Oh ya, wah saudara saya mati karena dipatok ular, kan agak malu dong, betul gak? Betul gak? Agak malu. Jadi akhirnya umat ini berdoa dan akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, oke, kamu buat ini sebagai simbol, hanya sebagai simbol. Jadi Musa membuat simbol gitu, ada simbol ular gitu, ada seperti simbol ular. Yang itu sebenarnya itu simbol bahwa Tuhan yang akan menjaga mereka dari ular-ular ini. Tuhan yang akan menjaga mereka dari malapetaka. Tetapi kemudian hari mereka merasa, wih gila ini patungnya sakti banget nih. Ini ularnya sakti banget nih, bukan sembarang ular nih. Jadi akhirnya mereka pergi menyembah kepada patung itu. Nah dan akhirnya kemudian setelah itu akhirnya Raja Hizkia yang meruntuhkan simbol itu. Karena itu sudah bukan lagi menjadi simbol tetapi menjadi patung yang mereka menyembah gitu. Jadi saya catat di sini bahwa Tuhan tidak menolak kita untuk menikmati kesenangan dan hobi. Mungkin kita banyak mikir gini, aduh gimana ya, kan saya juga sibuk. Saya harus pergi kuliah, habis itu saya harus ngerjain tugas. Habis itu saya ada hobi nih, saya hobi piara saya hobinya tuh ini sama laba-laba. Contoh aja. Walaupun saya juga sebenarnya bingung orang kenapa hobi tuh yang indah-indah aja gitu loh. Hobi sepeda gitu kan asik. Hobi main futsal, main basket. Ini hobi laba-laba gitu loh. Geli gak sih? Aduh, apalagi kalau dia kayak keluar sendiri terus bayangin dia tiba-tiba keluar ke satu rumah gimana? Mama lu gak menjerit ya kan? Wah tuh, tapi ya udahlah ya namanya hobi. Masa kita mau suruh, lu hobinya jangan laba-laba ya gimana namanya? Dia cinta sama hobi ya kan? Ya mungkin banyak orang mikir ya terus gimana? Saya bangun aja untuk sekolah jam 7, saya harus bangun untuk datang untuk kerja aja jam 6, terus bagaimana saya harus seimbangin antara saya kayak gak ada waktu untuk Tuhan. Tetapi pesan yang kita harus terima pada hari ini adalah kita tuh gak pernah terlalu sibuk untuk Tuhan. Percayalah bahwa sesibuk-sibuknya kita pasti ada waktu. Pasti ada waktu untuk Tuhan, betul gak? Kalau kita sampai gak ada waktu untuk Tuhan, bukan berarti kita terlalu sibuk, tetapi prioritas kita yang tidak benar. Betul gak? Apa sih susahnya bangun setengah jam lebih awal untuk kita dengerin dulu semangat pagi. Di sini ada yang nonton semangat pagi gak? Semangat pagi, viewer semangat pagi. Oh kayaknya jauh ya dari Tamres ke Season City ya. Gak ada yang nonton nih semangat pagi di sini. Apa sih susahnya kita 30 menit yang mesti kita bangun lebih awal untuk berdoa dulu, untuk baca renungan dulu. Kalau kalian males nih untuk nyalain, terus kalian bingung. Misalnya kan ada dong yang, ya kita gak harus malu lah di sini. Maksudnya kita bingung nih, aduh tapi kalau gue bangun setengah jam itu gue harus mau ngomong apa gitu. Gue bingung, masa tiap hari cuman Tuhan semoga engkau memberkati hari ini. Terus ya kan maksudnya kalaupun kita bingung, cari di YouTube semangat pagi. Ya kan, semangat pagi itu kita bisa doa bersama. Itu udah seperti komsel harian kita setiap pagi. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama. Kalau ada pertanyaan, ada kesaksian juga bisa diberikan di situ. Dan kita bisa benar-benar kita punya waktu untuk Tuhan. Karena gini loh, aku percaya bahwa kalau kita punya waktu sama Tuhan, kalau kita utamakan cinta Tuhan, pasti segala sesuatu dalam kehidupan kita beres. Aku sudah duga, tidak ada yang bilang amin. Aku udah duga. Kan aku udah latihan nih di rumah. Cinta akan Tuhan maka segala sesuatu akan beres. Terus kayak aku udah mikir, aduh tapi aku kalau ngomongnya terlalu semangat nanti gak ada yang amin, nanti aku kecewa.
Tapi kan lucu kalau aku ngomong terus aku kecewa sendiri, kayaknya kayak baperan banget gitu. Tapi gak apa-apa, walaupun gak ada yang bilang amin, kita harus tetap memberitakan Injil. Amin. Oke, sekali lagi kita ulang. Ya aku yakin kalau kita cinta Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup kita tuh jadi beres. Nah oke, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya aku tuh sangat percaya karena kalau kita cinta sama Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita pasti jadi benar. Contoh, terus gimana dong? Misalnya hati saya nih, hati saya kan 100% nih. Terus saya gimana cara bagikannya? Kalau Tuhan saya kasih berapa? Ya Tuhan saya kasih 99 lah. 99. Tapi kalau saya kasih 99 nanti berarti orang tua saya kasih berapa? Kan gak lucu kalau orang tua saya kasih 0,5%. Kayak itu kebanyakan ini tau gak sih yang love kalkulator itu? Kayaknya kalian kebanyakan main di TikTok itu ya, love kalkulator. Yang kalian, aku cari nama aku sama nama dia berapa. Terus pas ditulis, aduh baru 60, aku coba lagi deh biar sampai 99. Nora bener, Nora. Jadi yang jelas pasti cinta kita sama Tuhan harus 100%, amin. Cinta kita sama keluarga harus 100%. Ketika kita dalam tugas kita sebagai pekerja, misalnya sebagai mahasiswa, mahasiswi, harus 100% juga. Karena kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, segala sesuatu akan beres. Kita sama keluarga jadi beres. Kan sudah jelas, hormatilah dan taatilah orang tuamu. Kita sama teman-teman kita, pergaulannya jadi beres. Kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, kita patut akan firman Tuhan, pasti pertemanan kita juga jadi beres. Pergaulan yang buruk menghancurkan perbuatan yang baik. Amin. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan itu udah cukup kok untuk membuat segala segi, segala aspek di kehidupan kita itu menjadi beres. Apapun yang kita lakukan, contoh kita bekerja kah, kita kuliah kah, kita sekolah. Kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, pasti akan beres juga. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita gak mungkin kasih setengah-setengah untuk Tuhan. Kalau kita mahasiswa, kita jadilah mahasiswa yang terbaik. Yang penting kita mencoba. Walaupun bukan yang terbaik, yang penting kita mencoba. Betul gak? Hidup gak harus sempurna, yang penting kita berikan yang terbaik. Kalau kita bekerja, kita jadilah pekerja yang baik. Kan firman Tuhan udah mengajarkan kita bahwa kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberkati dengan perkara yang lebih kecil lagi. Enggak dong, yang lebih besar. Jadi kalau kita setia melakukan sesuatu, kita setia untuk belajar, mungkin buat teman-teman yang masih sekolah, walaupun kita sebenarnya gak suka, siapa sih yang suka belajar ya kan? Tapi kita tetap setia, kita luangkan waktu, pasti ujung-ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati, amin. Jadi kita harus paham betul itu. Nah, klik. Saya tulis di sini berhala dapat terbagi dua. Yang pertama, sesuatu yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang boleh takut sama setan. Amin. Sama-sama kita katakan, Allah saya lebih hebat. Sama-sama bilang, saya tidak akan takut pada setan. Loh iya betul dong, buat apa kita takut? Orang roh yang ada di dalam kita lebih besar kok daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Betul gak? Kalaupun ada setan ya kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus keluar, maka dia akan keluar. Untuk apa kita takut? Firman Tuhan mengatakan setan itu ada di telapak kaki orang percaya. Dia ada di telapak kaki yang kita injek-injek setiap hari. Jadi untuk apa kita takut? Dan yang kedua, sesuatu yang kita sukai, kagumi lebih daripada Tuhan. Jadi di tahun 2023 ini, mungkin ada sesuatu yang kita sukai yang mungkin gak ada masalah. Yang mungkin tidak menentang firman Tuhan. Tetapi kalau kita terlalu kagum akan hal itu,
melebihi Tuhan, itu akan menjadi masalah. Itu sudah termasuk kita menyembah berhala. Apalagi buat yang baru mulai pacaran ya kan. Biasanya tuh yang baru mulai pacaran tuh lagi semangat-semangatnya banget kalau lagi deket sama gebetannya. Ada nggak di sini? Ada nggak sih di sini? Ada lah ya, pastilah, nggak mungkin enggak. Masa ya ada lah, pastilah, nggak mungkin. Udah, kita kan sama-sama muda ya kan. Ada lah ya. Kalau yang gebetannya digloyut juga ada nggak? Oh, oke. Ya kalian nggak usah ngomong, dari wajah kalian tuh udah kelihatan kok. Ada yang agak malu-malu ya kan, ada senyum-senyum, nggak udah kelihatan, nggak apa-apa. Oke, siap, saya taruh di dalam otak saya ingetin sampai berikutnya kalau saya ke Season City lagi. Pasti kalau kita kagum sama seseorang itu kan, wow, kita semangat banget. Kita lagi makan, apa lagi makan biasa, kita lagi makan di bawah, di Royal Jet itu di bawah. Makanan Chinese yang salah satu yang paling enak di dunia itu. Ya kan, kita lagi makan tuh di bawah, lagi makan sama keluarga ya kan. Terus kita bisa senyum-senyum sendiri. Kita lihat handphone. Terus ditanya, emang kenapa senyum-senyum? Iya, baru dapat notif dari dia. Ya. Itu tuh kita jadi semangat banget. Bahkan kita ke gereja, ya kan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat. Terus tiba-tiba bunyi. Langsung kita lihat. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh. Baru ditanyain. Selamat beribadah ya sayang. Aduh. Wah, itu buat anak muda itu. Itu seperti itu tuh udah, rasanya udah mau melayang-layang, betul gak? Anak muda kalau udah jatuh cinta tuh jatuh banget dalam cinta. Udah langsung mikir, ya kayaknya kalau nikahan adat Jawa itu aku suka sih ya. Aku suka sih ya, sambil kirim-kirim di Instagram gitu kan. Iya tuh kemarin nikahannya Jessica Mila itu kayaknya paling bagus ya. Aku pengen sih suatu saat kayak gitu. Cela. Kita tuh sampai kagum banget. Sampai kita ajak ke gereja bareng ya kan. Abis itu makan malam bareng. Terus abis kita ajak gereja, kita ajak makan malam kan. Terus kamu tahu gak, hari ini aku belajar gitu bahwa kita tuh sebagai Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tuh harus sungguh-sungguh ya. Karena aku lihat kamu selama ini tuh gak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terus kan bingung dong, loh kok kamu jadi kayak gitu? Kan ini kita baru PDKT, kok kamu tiba-tiba udah ngegas kayak gitu, udah main menghakimi. Tahu gak, penghakiman hanya milik Tuhan, gitu kan. Terus saya bilang, loh jangan marah dulu dong. Aku tuh kayak gak suka aja gitu. Karena aku lihat kamu bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Lah kenapa? Loh ya jelas lah. Kan kita diajarkan untuk menjadi garam dunia. Terus kamu kenapa manis? Cia. Anak muda itu kalau kagum tuh bener-bener kagum. Tetapi kita harus ingat jangan sampai kekaguman kita akan apapun di dunia ini. Kegaguman kita akan game, akan hobi, akan idola kita, akan pasangan kita, akan gebetan kita, akan sesuatu. Jangan sampai melebihi. Jangan sampai melebihi cinta kita kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan bisa diklik. Yang menjadi pertanyaan apa itu yang menjadi penyembahan berhala kita. Saya catat di sini yang pertama, sesuatu yang kita ciptakan lebih dari Tuhan. Jadi jangan sampai sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu kita lebih kagumi daripada penciptanya sendiri. Jangan sampai ciptaan manusia itu kita
lebih sembah daripada Tuhannya sendiri. Karena hanya satu nama yang dapat ditinggikan, hanya satu nama yang dapat dimuliakan, yaitu nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang cemburu, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Mungkin teman-teman bakal bingung, loh Allah yang cemburu, berarti sama dong kayak mantan gue dulu tuh cemburuan banget. Iya kalau ada yang WA dia, kalau ada yang WA aku, dia langsung nanya, itu siapa? Gitu kan, itu siapa? Dan aku selalu jawab, oh enggak kok dia cuma teman. Celah, dia cuma teman, itu adalah coach terbaik di dunia. Nah jadi kita jangan sampai kita menyamakan Allah yang begitu mulia, yang begitu suci, yang begitu dahsyat sama dengan manusia yang cemburu. Mungkin manusia cemburu karena dia menginginkan sesuatu yang dia tidak miliki. Mungkin dia cemburu karena kenapa saya kok edukasinya biasa aja. Padahal saya tuh pinter loh, padahal saya tuh selalu dapat A loh, padahal saya tuh selalu mengerjakan yang terbaik loh. Tetapi kok teman saya yang kaya raya ini, kenapa dia yang lebih bisa keluar negeri untuk sekolah? Kenapa kok aku kok di kuliah? Kenapa kok aku kalau di kantor? Kenapa kok aku yang udah setengah mati ngelakuin sesuatu sampai pagi sampai malam, sampai shiftnya selesai aku masih mau kerja. Tapi kenapa yang diakuin, yang dipuja-puji, yang gajinya naik, kenapa selalu yang orang yang selalu di bawah aku? Nah mungkin itu manusia cemburu karena itu. Tetapi kembali lagi kalau kita melihat konteksnya, kenapa dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang cemburu? Karena aku percaya dan kita semua percaya bahwa kemuliaan hanya milik Tuhan, amin. Jadi di saat itu tuh dikatakan Allah yang cemburu karena bangsa Israel tuh sudah mulai memuja-muji hal-hal yang tidak patut dipuji. Mereka lebih memuji ciptaan manusia dibanding penciptanya sendiri. Mungkin kita lihat zaman sekarang juga ada beberapa inilah dibakar, apa sih, ada hal-hal yang dibakar lah. Ada yang nyembah-nyembah patung, mungkin ada yang nyembah-nyembah binatang dan lain sebagainya. Tapi kita jangan sampai kita masuk ke situ. Karena kita apalagi sebagai pemuda di Glow Youth yang dahsyat ini, ada amin? Ada banyak. Di Glow Youth yang dahsyat ini saya yakin hanya satu nama yang ditinggikan, yaitu nama Yesus Kristus. Amin? Amin. Dan poin yang kedua, apa itu berhala bagi kita? Sesuatu yang kita berikan waktu yang berlebihan dalam hal waktu. Jadi secara kita tidak sadar, kalau kita udah melakukan sesuatu, kita udah taruh attention kita untuk sesuatu yang berlebihan, itu bisa menjadi berhala bagi kita. Mungkin ada banyak orang juga yang suka nanya, kalau lagi sharing gitu ya kan, banyak orang yang suka nanya, gimana bro, itu anak-anak muda, anak-anak Tuhan, itu boleh gak sih sebenarnya dengar lagu dunia? Ya sebenarnya ya kenapa tidak gitu loh. Kan gak harus dong kita kayak lagi masuk ke Grab misalnya, atau kita masuk ke minimarket terus tiba-tiba ada lagu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Terus kita, dalam nama Yesus, semua roh-roh K-pop ini saya patahkan di dalam nama Yesus. Kan gak harus juga gitu. Yang ada kita malah dibenci orang, kayak ini anak apaan sih? Norak banget kayak gak pernah dengerin lagu ya kan. Jadi ya sebenarnya gak masalah sama sekali, tapi jangan sampai kita lebih obses dengan idola-idola K-pop kita ini. Kita lebih obses sama penyanyi-penyanyi duniawi ini dan kita lebih sering mendengarkan lagu-lagu dunia dibanding lagu-lagu pujian penyembahan. Jadi kita jangan lupa, ya teman-teman lagi mau berangkat pergi ke sekolah misalnya, mau pergi kuliah atau mau pergi ke kantor, jangan lupa pujian penyembahan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita ada waktu sama Tuhan tuh segala sesuatu tuh jadi indah, betul gak?
Dan itu ada research-nya gitu, dimana ketika secara rohani kita sehat, pasti secara jiwa dan secara fisik kita tuh juga akan sehat. Itu semua tuh pernah ada orang yang buat penemuannya bahwa itu semua tuh terhubung gitu dalam satu, all connected in one gitu. Nah, dan yang ketiga, saya undang pemain musik dan tim praise and worship maju ke depan. Nah, seneng ya udah mau selesai ya. Seneng ya, wah ya sebentar lagi udah bisa makan nih. Wah yes, sebentar lagi aku udah bisa malam apa ya namanya, malam Senenan, jelek banget malam Senenan. Sesuatu yang begitu mengikat kehidupan kita. Sesuatu yang mengikat itu biasanya kita nggak sadar. Benar, biasanya sesuatu yang mengikat kehidupan kita, awalnya kita tuh hanya iseng doang. Betul, tidak sedikit orang-orang yang pertama kali coba narkoba, pertama kali coba alkohol, itu awalnya tuh karena iseng. Awalnya ada temen yang ngajak, dia iseng, oke ayo. Makanya itu sangat penting ya. Pergaulan yang buruk menghancurkan perbuatan yang baik. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih bingung, aduh pertemanannya saya gimana ya, saya bingung, saya mau punya teman tapi teman-teman saya tuh kacau semua, bisa langsung ke Komsel Youth ya. Ada Komsel kan Season City? Hari Sabtu. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, ayo kita sama-sama gabung di Komsel Youth di Season City ini. Karena menurut aku penting banget, bener pergaulan tuh penting banget. Pergaulan kita sekarang tuh menentukan 10 tahun, 20 tahun ke depan kehidupan kita tuh bagaimana. Betul, betul. Jadi itu sangat penting untuk kita. Sesuatu yang begitu mengikat. Jadi jangan sampai hanya karena sesaat, kesenangan sesaat. Wah ini kayaknya bakal seru nih. Ini kayaknya bakal menjadi memoris nih. Ini kayaknya bakal 10 tahun ke depan gue akan mikir, wah seru nih. Tapi enggak, karena kita harus ingat kesenangan itu sesaat. Tetapi kalau kita hidup dekat sama Tuhan, itu sampai selama-lamanya hidup kita akan diberkati. Amin. Dan kita harus ingat juga hal-hal yang kecil seperti misalnya sama handphone. Mungkin banyak orang yang marah gitu, loh kenapa? Emang kalau kita mau gunakan handphone kenapa? Kan ini sebagai sarana informasi, saya juga bisa follow hal-hal yang baik. Terus kalau main game, apa salahnya kalau saya mau jadi gamer gimana? Kalau saya mau jadi profesional pemain game gimana? Saya punya mimpi menjadi pemain Mobile Legends terbaik di dunia. Saya ingin bikin tim Mobile Legends Glow Youth Season City. Dan kita mau ikut, mau mengalahkan tim yang lain, mengalahkan tim EVOS, mengalahkan tim Alter Ego. Loh yang apa-apa namanya mimpi ya kan. Siapa tahu terjadi ya kan, siapa tahu bakat teman-teman Glow Youth ini memain Mobile Legends. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah jadi mungkin banyak yang nanya gitu loh, terus gimana kalau main game kita mau jadi, kan bisa aja dong kita mau jadi pro player. Soalnya kan banyak, aku lihat tuh banyak anak-anak muda yang jadi marah gitu sama orang tuanya dan orang tuanya juga marah sama anaknya. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan titik temu gitu. Ayolah kamu makan, bentar mah aku lagi main game, lagi push rank. Ya gimana ya, aku juga ngerti sih perasaannya kayak lagi main game. Kan kayak mereka gak ngerti gitu kan, disuruh aduh mah tapi ini kayak gak bisa di quit gitu loh. Soalnya kalau di quit itu poinnya hilang mah. Biasa kan kita mikir kayak gitu kan. Tetapi gini, kalau sesuatu yang terikat itu akan susah untuk kita lepaskan. Jadi aku punya temen, dia tuh pro player. Mungkin teman-teman ada yang tahu namanya itu Just No Limit. Dia itu adalah pro player yang mungkin bisa dibilang at least sempat menjadi salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Nah dan bayangin dia itu main game, dia pernah cerita dia main game tuh 17 jam sehari. 17 jam berarti 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dia benar-benar 7 jamnya untuk tidur doang. Jadi benar-benar dia bangun, main game terus kalau makan benar-benar cuma makan, lanjut lagi main game. Gak ada dia waktu untuk santai-santai, gak ada. Tetapi ya dia sangat dedicated gitu. Dia sampai kalau gak salah dia kuliah, dia akhirnya gak jadi kuliah. Kenapa? Karena dia ingin menjadi pro player. Tetapi dia benar-benar sungguh-sungguh. Benar-benar 17 jam dalam sehari. Bayangin abis makan
main. Terus main lama kan ya orang biasanya bosen kan kalau kayak gitu. Ya gak sih, seseru-serunya game, ayolah 17 jam men. Ayolah, kayak gak ada hidup gitu ya kan. Tapi ya dia sangat dedicated. Jadi akhirnya aku ada dalam kesimpulan bahwa oke, kalau mau main game silahkan. Tetapi kalau mau jadi bener-bener mau jadi pro player ya udah pilih aja. Mending kamu mau main 17 jam dalam sehari seperti seorang pro player atau menyiapkan diri untuk menjadi pro player, atau mending cukup aja dengan 2-3 jam sehari. Ya betul dong, daripada kita juga mau jadi pro player tapi setengah-setengah ya kan. Tetapi kembali lagi bahwa jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita terikat. Dan yang terakhir, apa itu berhala kita? Sesuatu yang kita jadikan tujuan hidup di luar Tuhan. Teman-teman, aku percaya bahwa hidup di luar Tuhan itu gak ada untungnya. Bener, aku sangat percaya itu. Dan sudah jelas firman Tuhan, 10 perintah Tuhan. Yang pertama, tidak ada Allah selain aku. Yang kedua, jangan ada patung, jangan menyembah patung. Jadi sudah jelas kita jangan menyembah berhala. Percayalah, hidup di luar Tuhan itu gak enak banget. Mungkin sesaat kita akan merasa seru teman-teman, apalagi kita masih muda. Kan biasa kalau masih muda itu awal mula orang bisa orang tuh mulai menentukan identitasnya. Tapi percaya identitas kita adalah anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang diurapi. Amin. Kita jangan sampai lupa identitas kita akan Tuhan. Jangan sampai memang kita hidup di dunia ini, tetapi aku percaya kita semua adalah warga sorga. Siapa yang percaya dia adalah warga sorga? Amin. Jadi teman-teman, memang betul kita hidup di dunia ini, tapi kita jangan lupa bahwa kita adalah anak Tuhan. Jangan sampai kita, memang betul sih kita kalau pujian penyembahan sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Tapi kita lebih, kalau kita ada masalah, kita malah lebih lari ke teman kita daripada lari ke Tuhan. Kita lebih pilih curhat di medsos. Kita lebih pilih curhat di medsos. Aduh, aku gimana ya? Habis diputusin cowok brengsek. Gak ada gunanya, percaya. Yang ada lu jadi bahan ketawaan. Jangan sampai kita lebih dengerin apa kata teman-teman kita daripada apa kata Tuhan. Jangan sampai kalau sama teman kita baiknya setengah mati. Mau suruh temenin selesai kuliah sampai tengah malam kita mau temenin, tapi kita gak ada waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kita begitu obses dengan lagu-lagu dunia. Kita seneng banget, tapi kita lupa untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena aku percaya bahwa kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Siapa yang rindu hidup dekat dengan Tuhan? Siapa yang rindu hidupnya sangat jauh dari Tuhan? Oke, bagus. Bagus. Siapa rindu selalu ingin mempunyai waktu hanya kita dengan Tuhan setiap hari? Amin, kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Percaya kesannya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang
Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. mari kita tutup mata kita dan buka hati kita untuk Tuhan. Tuhan, sudah sering banget kita gagal, sering banget kita jatuh. Tetapi Engkau selalu hadir untuk membalikan keadaan. Kalau kita lihat tahun-tahun kemarin kita dikecewakan oleh manusia. Tapi Engkau gak pernah mengecewakan Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau raja di atas segala raja. Ampunilah kami Bapa, karena kami kagum sesuatu yang lebih dari Engkau. Tapi kami kembali pada hari ini. Kami ingin menghidupi firman-Mu. Kami ingin Engkau ada di atas segala sesuatu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan secara khusus kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, khususnya keluarga kami yang belum percaya. Yang masih menyembah berhala, masih mempercayai hal-hal yang lain. Kami sadar bahwa Engkau Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Firman-Mu berkata, kalau kami percaya dengan Engkau, kalau kami bertobat, maka seluruh isi rumah tangga kami, seluruh keluarga kami akan diselamatkan. Kami bawa anggota keluarga kami di dalam doa Bapa. Tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah mujizat-Mu. Tunjukkanlah hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat percaya bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Kami percaya Bapa bahwa akan ada saatnya di mana semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa hanya Engkaulah juru selamat. Saya ingin 1-2 menit ini kita semua berdoa apa yang kita inginkan dari Tuhan. Mungkin ada dari kita yang begitu sibuk, kita sampai gak punya waktu sama Tuhan, kita gak ada waktu berdoa. Mungkin kita kebanyakan dengar lagu-lagu duniawi, tapi kita gak ada waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita gak ada waktu, kita banyak waktu untuk baca buku-buku ilmiah. Tetapi kita gak ada waktu untuk baca renungan. Mungkin kita ada waktu untuk scroll di Instagram atau di TikTok, tapi kita gak ada waktu untuk baca firman Tuhan, untuk baca Alkitab. Biarkan 1-2 menit ini untuk kita benar-benar berdoa apa permintaan kita dengan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
lagi, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, Kau begitu besar Bapa, terlalu baik dalam kehidupan kami. dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur dapat menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur dapat mendengar firman-Mu Bapa. Ajarlah kami Bapa untuk tidak hanya mendengar, tapi dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Sehingga kami hidup di dalam dunia ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Karena kami sadar kami tidak hanya sekedar ada di dunia ini, tetapi kami harus menjadi garam dan terang dunia. Ajarlah kami semua untuk bisa rendah hati Bapa, untuk bisa memprioritaskan Engkau, karena Engkau Raja di atas segala raja. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kita juga berdoa untuk keluarga kami. Jika mereka ada sakit penyakit Bapa, firman-Mu mengatakan minta maka akan diberi. Segala sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan di dalam nama Yesus, dicabut dari akar-akarnya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkatilah Glow Season City ini, khususnya Glow Youth di Season City ini. Kiranya hari demi hari makin banyak jiwa yang dijangkau, khususnya anak-anak muda yang rindu untuk hidup dekat dengan-Mu Bapa. Berkatilah segala pelayan Tuhan yang ada di sini. Berkatilah semuanya yang telah datang di sini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.